Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam forum nasional pada hari ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya bisa berpidato dalam forum diplomasi terkait pernikahan dini di Indonesia. Yang terhormat, Bapak Insinyur Joko Widodo, selaku Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat, para Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia beserta jajarannya. Yang terhormat, rekan-rekan mahasiswa perwakilan perguruan tinggi beserta para undangan yang berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dapat kita ketahui bahwa sebanyak 650 juta atau 21% perempuan usia muda telah melakukan pernikahan di usia dini. Kejadian ini banyak terjadi di negara-negara berkembang termasuk di negara Indonesia. Menurut laporan Profil Anak Indonesia tahun 2018, telah terjadi setidaknya sekitar 39,17% perempuan usia 10 hingga 17 tahun yang menikah di bawah usia 15 tahun. Selain itu, kejadian perempuan yang menikah sebelum usia 16 tahun sekitar 37,91% dan sekitar 22,92% perempuan menikah di bawah usia 17 tahun. Hal ini menyebabkan Indonesia menempati posisi ke-7 dunia dan kedua terbanyak di Asia terkait kasus pernikahan dini. Dapat kita ketahui bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Artinya, pernikahan ini dilakukan oleh para anak kategori remaja yang secara fisik, sistem reproduksi mereka masih rentan jika harus mengandung, sementara dari sisi psikis, emosi, mereka belum cukup stabil dalam membentuk sebuah rumah tangga. Data dan fakta menunjukkan bahwa menurut data Susenas tahun 2018 terkait pernikahan dini di Indonesia, semua provinsi di Sulawesi dan Kepulauan Kalimantan memiliki prevalensi perkawinan anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional. Prevalensi kawin anak di Pulau Sulawesi bersekitar antara 14 hingga 19%. Di sisi lain, kisaran prevalensi di Pulau Kalimantan lebih luas, yaitu antara 11,54%. Prevalensi kawin anak tertinggi untuk wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara yang sebesar 15,48%, sedangkan untuk wilayah Maluku dan Papua yaitu tertinggi sebesar 13,36%. Pada tahun 2018, jumlah anak wanita usia 20 hingga 24 tahun yang melakukan perkawinan sebelum mencapai usia 15 atau 17 tahun masih tinggi. Jika mengacu pada pemilihan menurut urutan usia perkawinan, pertama anak perempuan usia 17 tahun cenderung lebih rentan menikah baik di perkotaan maupun di pedesaan. Namun jika dilihat bahwa pedesaan lebih tinggi terjadi pernikahan dini. Adapun determinan atau pernikahan dini, penyebab utama kejadian pernikahan dini yaitu yang pertama, pernikahan dianggap sebagai suatu strategi untuk mempertahankan keadaan ekonomi agar tetap stabil. Yang kedua, penyebab utama lainnya yakni pernikahan dini dimaksud keluarga untuk melindungi anak perempuan mereka. Pernikahan dini akan menjamin anak perempuan mereka terlindungi sebagai seorang istri dan melahirkan anak yang sah di mata hukum. Berbeda determinan lainnya yang mampu mempengaruhi kejadian pernikahan ini di suatu wilayah yaitu seperti pendidikan tiap pasangan, area tempat tinggal, budaya, dan sifat religius individu. Pola pikir masyarakat yang masih diskriminatif terhadap perempuan dan juga pendidikan yang masih kurang. Akibat dari pernikahan dini yaitu menimbulkan masalah kesehatan. Hal ini menyebabkan gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi. Gangguan ini berdampak pada saat masa kehamilan hingga melahirkan. Dampak biologis yang bisa timbul yakni seperti terjadinya bayi berat lahir rendah atau BBLR, kemudian anemia serta hipertensi. Hal ini terjadi karena fungsi reproduksi yang belum siap untuk hamil dan melahirkan. Secara biologis, alat reproduksi wanita masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk menghadapi walaupun fisik dalam keadaan sehat. Hal tersebutlah yang tidak diketahui oleh remaja-remaja yang melakukan pernikahan di usia dini, sedangkan hal tersebut sangat membahayakan bagi ibu dan bayinya. Di Indonesia sendiri, sesungguhnya upaya pencegahan pernikahan dini sudah ada, yaitu dengan dibentuknya regulasi terkait usia menikah pernikahan dini di atas 19 tahun. Kemudian, upaya melakukan pemberdayaan remaja berupa informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya. Melakukan edukasi kepada orang tua terkait dampak pernikahan dini, meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak, serta membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini, khususnya di daerah yang memiliki kasus tinggi untuk pernikahan usia dini. Selain itu, perlu dilakukan penyuluhan terkait kesehatan reproduksi di sekolah maupun forum lainnya. Namun, nampaknya hal ini masih kurang berhasil, sehingga perlu ditambahkan terkait beberapa program yang dapat kita lihat dari negara tetangga seperti negara India, yaitu terkait program transfer tunai kepada kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Bukti menunjukkan bahwa transfer tunai bersyarat adalah intervensi yang paling berhasil untuk meningkatkan retensi atau kemajuan anak perempuan di sekolah dan menunda pernikahan anak. Transfer tunai atau barang dengan penundaan pernikahan sebagai syarat memiliki berbagai tingkat keberhasilan, sebesar 50% dalam mencegah pernikahan anak, serta yang paling penting adalah menuntun kesenjangan dalam cakupan skema perlindungan sosial dengan perhatian khusus kepada keluarga pekerja di sektor informal. Girls need to study. Don't marry them off. Perempuan perlu belajar, jangan menikahkan mereka jika memang belum cukup umur. Mari bersama-sama menyebarkan informasi positif dan membantu organisasi dunia dalam mengakhiri pernikahan anak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.